Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya, guru geografi kalian. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kota dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan dari gedung-gedungnya yang megah, tapi justru dari alam yang membentuknya. Yuk, kita kenali lebih dalam Sukabumi, sebuah kota yang ceritanya nggak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang gunung raksasa yang jadi tetangganya. Coba deh, kita renungkan sejenak. Kalau kita membayangkan sebuah kota, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti gedung tinggi, jalanan yang sibuk, iya kan? Tapi, pernah nggak kita bertanya, apa ya yang paling mendasar yang membentuk itu semua? Apa yang bikin sebuah kota tumbuh ke arah tertentu dan bukan ke arah lainnya? Untuk Sukabumi, jawabannya ternyata sederhana, tapi luar biasa kuat. Gunung, tepatnya Kompleks Gunung Gede Pangrango. Percaya atau enggak, mulai dari jenis tanah tempat rumah kita berdiri, sampai peran pentingnya di Jawa Barat, semua cerita tentang Sukabumi itu selalu berawal dan berakhir di gunung ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, alamat. Tapi, ini bukan sekedar nama jalan atau nomor rumah. Alamat geografis Sukabumi ini spesial, karena seolah-olah yang menentukannya adalah sang gunung itu sendiri. Coba perhatikan angka-angka ini. Kelihatannya seperti data teknis yang agak membosankan mungkin ya. Tapi sebenarnya, inilah titik koordinat presisi yang meletakkan Sukabumi tepat di lereng pegunungan vulkanik Jawa Barat. Semua keunikan kota ini, semua ceritanya dimulai dari sini, dari titik ini. Baik, setelah kita tahu di mana lokasinya, sekarang ayo kita lihat bentuk tanahnya. Topografi itu bukan cuma soal tanah yang naik turun loh. Anggap saja ini adalah panggung raksasa, tempat seluruh kehidupan kota berlangsung. Dan sutradaranya, tentu saja, kemiringan lereng dari si gunung. Coba ingat angka ini, 584 meter di atas permukaan laut. Ini bukan sekedar angka biasa. Inilah alasan utama kenapa udara di Sukabumi itu terasa sejuk. Ini juga alasan kenapa pemandangannya indah dan kenapa posisinya begitu strategis di antara dataran tinggi lainnya. Nah, ini dia yang menarik. Sukabumi itu seolah-olah punya dua wajah yang berbeda. Di bagian selatan, tanahnya cenderung datar, makanya ideal sekali jadi pusat keramaian, pusat kota, dan bisnis. Tapi, coba kita lihat ke utara. Tanahnya mulai berbukit dan curam. Ini jadi tantangan tersendiri bagi tata kota. Mulai dari membangun rumah, sampai membuat saluran air, semuanya harus memperhitungkan kemiringan ini. Oke, sekarang kita akan menggali lebih dalam lagi, ya. Benar-benar menggali ke bawah permukaan tanah. Geologi itu seringkali seperti koin dengan dua sisi. Satu sisi membawa berkah berupa sumber daya alam yang melimpah, tapi sisi lainnya ada ancaman bencana yang mengintai. Menurut para ahli geologi, Sukabumi itu termasuk dalam apa yang disebut zona Bogor. Gampangnya anggap saja ini semacam kode pos geologisnya. Ciri khas zona ini adalah lapisan batuan yang terlipat-lipat akibat tekanan dari dalam bumi, yang kemudian ditutupi lagi oleh material hasil letusan gunung api. Inilah fondasi dasar kota ini berdiri. Nah, ini dia dua sisi koin yang saya maksud tadi. Di satu sisi, material vulkanik dari gunung membuat tanahnya jadi super subur. Ini berkah yang luar biasa. Tapi di sisi lain, lereng yang curam ditambah lokasinya yang rawan gempa menjadi ancaman yang sangat nyata. Berkah dan bahaya datang dalam satu paket yang sama. Jadi, apa artinya semua ini? Intinya, bagi warga dan juga pemerintah Sukabumi, hidup berdampingan dengan gunung itu harus cerdas. Mereka harus bisa memanfaatkan semua berkah yang diberikan, tapi pada saat yang sama harus selalu waspada dengan segala ancamannya. Inilah kunci untuk membangun kota yang aman dan tangguh di masa depan. Oke, kita sudah membahas tanah dan lokasinya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua kondisi geografis itu membentuk pekerjaan atau peran Sukabumi. Karena keunikannya, kota ini bukan cuma penting bagi warganya sendiri loh, tapi juga menjadi pusat yang vital bagi seluruh wilayah di sekitarnya. Coba kita lihat poin-poin ini. Sukabumi itu ibarat jantungnya kawasan sekitar. Dia jadi pusat layanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Dia jadi jalur utama transportasi barang dan orang. Dia juga jadi tempat bertemunya para petani dari desa dengan pembeli di kota. Bahkan, cara mereka menata kota bisa memengaruhi resiko banjir di daerah lain yang lebih rendah. Perannya benar-benar sentral. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Karena posisinya yang strategis, persis di kaki gunung, Sukabumi secara alami menjadi sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan barang, orang, dan tentu saja perputaran ekonomi. Jadi pada akhirnya, semua benang merah akan kembali ke satu titik.
Entah kita bicara soal tanahnya yang subur, konturnya yang miring, sampai perannya sebagai pusat jasa regional, semua itu adalah anugerah sekaligus konsekuensi dari lokasinya di kaki Gunung Gede Pangrango. Sukabumi ini bisa dibilang adalah anaknya gunung. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau kita tahu bahwa sumber kekuatan terbesar kota ini juga merupakan sumber resiko terbesarnya, lalu bagaimana Sukabumi akan melangkah ke depan? Bagaimana mereka akan menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan keharusan menjaga keamanan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membentuk wajah Sukabumi di masa yang akan datang.